Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing tentang bagaimana menuliskan materi sesuai dengan format G-School. Jadi, G-School ini basisnya adalah PDF. Jadi, untuk semua materi sebelum diupload ke G-School harus berbentuk atau diubah dulu ke PDF. Nah, sebelum diubah ke PDF, tentunya kita harus atur dulu penulisannya sesuaikan dengan format G-School. Untuk ukuran kertasnya adalah 16 x 25 cm. Nanti untuk mata pelajaran tertentu yang membutuhkan uraian lebih panjang, misalnya bahasa Indonesia, untuk bagian panjang kertasnya bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Tetapi untuk lebarnya tetap 16 cm. Kemudian untuk marginnya kita sepakati 1 cm kanan, kiri, dan bawah. Dan bagian atasnya kita setting 1,5 cm. Untuk ukuran font 18. Harapannya nanti ketika kita mengikuti aturan penulisan ini, ketika siswa membuka materi menggunakan handphone, tulisannya bisa terbaca dengan jelas, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Kemudian untuk penulisan materinya, sama seperti penulisan soal PAT kemarin, kita bagi menjadi halaman ganjil dan halaman genap. Halaman ganjil ini berisi topik atau materi yang kita akan ajarkan pada hari itu. Bisa juga ditambahi dengan uraian-uraian singkat. Nah, nanti untuk penjelasan lebih mendalam, kita tuliskan di halaman genap. Jadi, halaman genap ini menjelaskan lebih lanjut apa yang kita tuliskan di halaman sebelumnya atau di halaman ganjil. Misalnya, di halaman 1, itu nanti akan dijelaskan di halaman 2. Halaman 4 akan menjelaskan apa yang kita tuliskan di halaman 3, dan seterusnya. Jadi poin pentingnya adalah halaman genap menjelaskan lebih lanjut apa yang kita tuliskan di halaman sebelumnya atau di halaman ganjil. Oke. Sekarang kita coba untuk menuliskan materinya. Oke, ketika kita buka file Word seperti ini, kita buka file yang baru, langkah pertama kita harus atur dulu ukuran kertas dan marginnya. Kita pakai Fix It Up, bisa ke sini ke layout, kemudian pilih Fix It Up. Oke, bagian atas kita ubah menjadi 1,5 cm, bagian kiri 1 cm, bawah 1 dan kanan 1 cm. Kemudian untuk papernya kita ubah. Untuk paper size-nya kita pilih di sini. Kita pilih yang custom size. Custom size. Kemudian untuk lebarnya kita ubah menjadi ini custom size ya. Kita pilih yang custom size. Ini kita ubah menjadi 16 cm. Kemudian yang di bawah menjadi 25 cm. Jadi lebarnya 16, panjangnya 25 cm. Kemudian klik OK. Nah, ini ukurannya sudah sesuai dengan format G-School. Langkah selanjutnya kita akan ubah ukuran fontnya. Kita kembali ke Home. Untuk ukuran font kita pakai 18. Untuk jenis fontnya bisa menyesuaikan. Sukanya pakai Times New Roman boleh atau pakai Arial boleh. Yang penting nanti bisa terbaca oleh siswa. Kita pilih font yang terbaca jelas. Kemudian untuk spacing-nya juga bisa bebas. Oke, di sini saya pakai 1,15 ya. Oke, ini sudah siap untuk kita menuliskan materinya. Nah, di sini saya akan contohkan untuk menulis materinya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, halaman ganjil itu nanti adalah topik-topiknya, kemudian halaman genap adalah penjelasannya. Halaman genap menjelaskan apa yang kita tuliskan di halaman ganjil. Misalnya di sini, di halaman pertama, kita akan menuliskan kompetensi dasar. Kita akan menuliskan kompetensi dasar dan juga topik materi pada pertemuan tersebut, misalnya materi temuan 1. Misal seperti ini, nanti bisa sesuai kreativitas
Bapak Ibu semua. Nah, untuk kompetensi dasar kita copy dulu ya. Ini kompetensi dasarnya. Kemudian materi pertemuan 1 misalnya kita akan mengajarkan tentang istilah-istilah dalam statistika. Nah, seperti ini. Jadi di materi atau di halaman pertama kita tuliskan kompetensi dasar dan materinya itu apa. Nah, kemudian setelah ini kita pindah ke halaman kedua. Untuk pindah ke halaman kedua, Bapak Ibu bisa pencet Ctrl plus Enter. Bareng ya, Ctrl sama Enter. Maka akan pindah ke halaman 2, di sini muncul. Kita tuliskan, karena di sini di halaman 1 kita tuliskan istilah-istilah dalam statistika. Halaman kedua kita harus menjelaskan tentang istilah-istilah dalam statistika. Misalnya di sini saya tuliskan istilah dalam statistika yang akan dibahas apa saja. Misalnya ada yang namanya statistik, kemudian statistika, yang ketiga adalah misalnya seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai satu paket atau satu rangkaian halaman ganjil dan halaman genap. Untuk selanjutnya, kita akan tuliskan per topiknya, ada statistik, ada statistika, ada datum. Misal di halaman selanjutnya, untuk pindah ke halaman selanjutnya, Ctrl dan Enter lagi. Misal di sini kita tuliskan pengertian statistik. Boleh seperti ini aja, judulnya aja, pengertian statistik, kemudian penjelasan tentang pengertian statistik kita tuliskan di halaman yang genap, karena halaman genap menjelaskan lebih lanjut halaman ganjil. Kita klik atau kita pencet Ctrl Enter lagi. Di halaman keempat sini kita akan menuliskan pengertian dari statistik. Seperti ini ya. Bisa disesuaikan, boleh rata kanan kiri. Nah, kurang lebih seperti ini. Halaman pertama kompetensi dasar dan materinya apa, kemudian halaman kedua menjelaskan lebih lanjut apa saja yang akan kita bahas, ada statistik, statistika, dan datum. Untuk halaman berikutnya menjelaskan masing-masing topik di sini. Yang pertama, pengertian statistik. Penjelasannya tuliskan di halaman genap. Statistik adalah, dan seterusnya. Jadi seperti itu cara menuliskannya. Intinya halaman genap itu menjelaskan halaman ganjil ya. Kemudian untuk pindah ke halaman berikutnya, pencet saja Ctrl plus Enter. Di sini saya sudah membuat contohnya. Oke. Jadi judulnya pengertian statistik, penjelasannya di halaman genap. Berikutnya pengertian statistika, penjelasannya di halaman genapnya. Yang terakhir pengertian datum, penjelasan di halaman yang genap. Dan seterusnya, ini contoh penulisan materinya. Nah, selain seperti ini, boleh juga di bagian halaman ganjil ini Bapak Ibu berikan uraian yang singkat. Contohnya seperti ini. Misal di halaman ganjil kita tuliskan tabel distribusi frekuensi dan pengertiannya. Kemudian halaman genap kita jelaskan lebih lanjut bahwa ada dua jenis tabel distribusi frekuensi. Nah, ini kan artinya halaman kedua menjelaskan lebih lanjut halaman pertama. Kemudian halaman ganjil berikutnya kita tuliskan tabel distribusi frekuensi tunggal dan pengertiannya. Secara singkat ya. Nah, lebih lanjut dijelaskan di halaman genap untuk contoh dari tabel distribusi frekuensi tunggal. Berikutnya, kita tuliskan tabel distribusi frekuensi kelompok dan pengertian singkatnya, itu di halaman ganjil. Penjelasan lebih lanjut tentang contohnya ada di halaman genap, dan seterusnya. Jadi, boleh juga uraian singkat itu tuliskan di halaman ganjil. Yang penting, halaman genap harus lebih menjelaskan lagi halaman ganjil yang sebelumnya. Oke, itu contoh penulisan materinya. Kemudian kalau sudah selesai, jangan lupa untuk kita simpan.
Kita klik file, kemudian kita save as. Silakan cari mau di save as di mana. Misal saya save as di sini, jangan lupa untuk save as tipenya kita ganti menjadi PDF. Oke, kalau kita udah ganti menjadi PDF, kemudian klik save. Oke, sudah selesai untuk membuat materi yang nanti bisa diupload di G-School. Untuk cara upload di G-School-nya akan jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.